Mungkin ini adalah sesuatu yang mudah diucap di bibir, tapi saya yakin ini adalah hal yang paling sulit yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Ya, tapi tentu saja ini nggak akan bisa kembali seperti dulu, walaupun ini akan pasti berangsur-angsur kita akan menemukan Kang Emil yang dulu lagi. Seakan-akan kita akan diingatkan cerita tentang Nabi Ibrahim yang harus menerima perintah untuk mengorbankan anak yang disayanginya, dan kita nantikan kembalinya Sang Ridwan Kamil, the broadcaster of daily happiness. Kang Emil, kami semua menantikan Anda kembali. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bagaimana nasib Kang Emil atau Ridwan Kamil setelah apa yang terjadi kepada Eril. Apakah benar beliau ini sudah ikhlas seikhlas-ikhlasnya? Dan kita pasti akan tahu bahwa semua tak akan pernah sama. Kita akan mulai lihat menggunakan kartu saya, dan ini juga adalah sebuah konten yang saya spesialkan untuk siapapun yang pernah kehilangan orang yang dicintainya. Kita akan lihat dari fakta yang pertama di sini. Kita mengetahui bahwa apapun yang ada di dalam hidup ini memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sosok Ridwan Kamil atau Kang Emil ini, kebetulan saya satu kampus dengan beliau, jurusannya juga tetanggaan. Saya juga pernah ikut kuliah yang diajar oleh beliau ini. Dan sebelum beliau menjadi seorang wali kota sekalipun, kita sudah tahu bahwa Kang Emil ini adalah sosok yang menjadi idola dari kami semua para mahasiswa yang ada di sana saat itu. Seseorang yang seimbang dalam kehidupannya. Biasanya kalau orang yang memang bagus dalam akademis, dia ini adalah seseorang yang kurang dalam pergaulan. Tapi tidak demikian dengan Kang Emil. Bahkan beliau ini memiliki keseimbangan spiritual yang saya pikir ini sangat patut dikagumi. Satu hal yang apakah ini benar atau tidak nanti kita tanyakan langsung. Saat itu kita tahu bahwa Kang Emil ini sudah memiliki kantor di luar negeri, di Hong Kong kalau tidak salah tepatnya. Dan beliau pun ini sudah tinggal di luar negeri juga. Tapi ada hari tertentu yang dia akan pulang ke Indonesia. Dan dalam 2 hari atau 3 kalau tidak salah, dia akan mengajar di ITB, kampus kami. Dan itu semua dia lakukan hanya karena janjinya kepada sang ibunda, bahwa dia akan terus mendharma baktikan ilmunya untuk generasi yang lebih muda. Padahal saat itu bisa saja beliau ini nggak jadi dosen. Yang mana saya aja jadi dosen selama 2 tahun dan nggak kuat karena penghasilannya sangat-sangat terbatas. Sehingga beliau ini adalah seseorang yang tidak hanya dimotivasi oleh kehidupan dan harta, tetapi tentang pengabdian dan ibadah. Dan itu adalah satu sosok yang saya kira membuat dan membawa Kang Emil tetap tabah dalam posisi yang sangat berat seperti saat-saat ini. Dan berbicara tentang spiritual dan ibadah, beliau ini tetap melakukan ikhtiar walaupun mungkin logikanya ini berkata lain. Seperti yang disampaikan, beliau menyusuri Sungai Are selama 7 hari berturut-turut. Berjalan kaki sejauh 5 hingga 8 km menyusuri sungai untuk mencari anaknya ini tadi. Beliau tetap melakukan ikhtiar itu. Tapi beliau akan tahu di titik mana dia harus berhenti. Dan walaupun ikhtiar pencarian ini tetap terjadi di area sana, tapi beliau akhirnya mengikhlaskan di hari ke-7 melakukan sholat gaib dan merelakan kepergian Eril. Mungkin ini adalah sesuatu yang mudah diucap di bibir, tapi saya yakin ini adalah hal yang paling sulit yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. 7 hari menyusuri Sungai Are. Dikatakan bahwa pencarian masih akan terus dilakukan hingga 100 hari sejak dinyatakan hilang. Dan jika 100 hari itu sudah selesai, maka pencarian akan terus dilakukan selama 1 tahun. Tapi apapun itu, ini adalah ikhtiar yang dijalaninya, dan di luar hal apapun yang harus dia lakukan, dia akhirnya pulang ke Indonesia dan menjalankan tugas yang sudah diembannya dan bekerja walaupun permasalahan besar dan berat ini masih ada di pundaknya. Maka mungkin ini adalah satu hal yang akan juga saya ingat, seperti banyak orang yang akan mengingat saat kita menjumpai satu permasalahan yang berat. Saya pasti akan bisa bilang saya belum menjadi seorang Ridwan Kamil yang mengalami hal yang lebih berat seperti hal ini. Kita mengenal beliau ini sebagai sosok yang humoris, selalu berbicara dengan sesuatu yang ringan dan mudah dimengerti, seseorang yang dekat dengan orang yang dipimpinnya. Dan ini adalah sosok yang juga kami lihat di kampus saat beliau dulu mengajar
di jurusan arsitektur di Institut Teknologi Bandung itu. Tapi sepertinya ini semua akan berubah. Dan walaupun kita berharap perubahannya nggak terlalu drastis, tapi ini adalah satu hal yang sangat wajar. Apakah ini tanda bahwa beliau tidak ikhlas? Saya pikir tidak. Saya rasakan dan lihat bahwa beliau ini sudah ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Ya, tapi tentu saja ini nggak akan bisa kembali seperti dulu, walaupun ini akan pasti berangsur-angsur kita akan menemukan Kang Emil yang dulu lagi. Dan kalau ternyata pun beliau ini akan berubah menjadi seseorang yang nggak sama, saya pikir beliau ini akan menjadi seseorang yang akan lebih baik. Dan toh tidak akan ada yang lebih berat dibandingkan kehilangan seorang anak yang dimimpikan, diharapkan, dijaga kehamilan, dan juga dijaga kehidupannya sejak kecil dengan semua harapan yang ada, dan terus kemudian harus pergi dengan cara yang tidak pernah diduga selama ini. Dan entah kebetulan atau apapun itu, ini dekat dengan kejadian Idul Adha yang akan mendatangi kita dalam waktu dekat nanti. Seakan-akan kita akan diingatkan cerita tentang Nabi Ibrahim yang harus menerima perintah untuk mengorbankan anak yang disayanginya, yaitu Ismail. Sehingga apapun nanti akan dihadapi, tidak akan ada yang lebih berat dibandingkan hal ini. Dan beliau menyampaikan bahwa kekuatan ini datang dari Tuhan melalui doa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengikuti dan juga berharap dan berdoa agar keajaiban terjadi dan Eril ini bisa ditemukan kembali. Perasaan tidak sendiri inilah yang saya pikir juga menyelamatkan beliau dan tentu saja membuat beliau ini ikhlas. Dan selain itu juga bagaimana fakta bahwa Eril ini adalah cerminan dari keberhasilan ikhtiar mereka untuk mendidik anak mereka. Anak pertama yang saat Eril ini sudah tidak bersama kita saat ini, banyak testimonial atau cerita yang positif dan baik juga inspiratif menghiasi laman media sosial yang merupakan sebuah bukti bahwa banyak sekali orang yang kehilangan sosok anaknya ini. Maka doa yang terbaik untuk kalian semua yang pernah kehilangan orang-orang yang kalian sayangi. Dan karena ini, selain kepada tugasnya, saya pikir Kang Emil ini akan lebih fokus kepada keluarganya. Beliau pasti akan lebih fokus kepada fakta bahwa apapun itu ternyata akan berasal dan kembali kepada keluarganya. Dan kekuatan terbesar ternyata berasal dari situ juga. Maka semoga beliau akan tetap bisa menjadi punggawa dari masyarakat yang memberikan mandatnya, walaupun saat ini mungkin adalah saat-saat yang paling berat dan sulit dalam hidupnya. Dan kenyataan bahwa Kang Emil ini harus lebih tabah dibandingkan anggota keluarga yang lainnya karena semua ini. Karena mereka semua harus bersandar juga kepada dirinya. Dan fakta bahwa garis takdir yang dipilihnya untuk menjadi seorang pemimpin tentu saja mengharuskan dia tetap harus bekerja dan mengutamakan tugasnya, selain harus bisa tetap kuat hidup dan menjalani kehidupan dengan fakta yang baru terjadi ini. Tapi saya yakin Kang Emil di sini pasti akan tabah, meskipun semua tidak akan pernah sama lagi. Maka kehidupan dan kematian ini adalah sebuah wajah yang berbeda dari satu koin yang sama. Dan kita tidak akan bisa melepaskan satu dari yang lainnya. Dan semoga kita semua diberikan kesabaran, baik di saat kita sedang bergembira karena kelahiran seseorang yang kita sayangi, atau saat kita harus berduka atas kepergian orang yang kita cintai. Maka mari kita bersabar dan berikan ruang untuk Kang Emil dan keluarga, dan kita nantikan kembalinya Sang Ridwan Kamil, the broadcaster of daily happiness. Kang Emil, kami semua menantikan Anda kembali. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas semua dukungannya terhadap channel saya, dan jangan lupa subscribe untuk yang baru pertama kali menemukan channel saya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.